Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RN Kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang agak berbeda dari sebelumnya, karena di sebelumnya itu saya hanya membuat video tentang cara menggunakan filter yang lagi tren ataupun lagi yang kekinian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat filter story Instagram. Nah, jadi saya akan menjelaskan cara membuatnya dari nol sampai selesai. Jadi filter yang akan kita buat itu filternya itu mirip seperti filter A6 ataupun filter cloud. Jadi filternya itu ada emojinya ini, nah, dan juga ada efek kacamatanya, dan juga bisa di tap, serta ada color loadnya. Jadi filter ini sudah ada efek pencahayaannya, jadi bagus banget dan juga mudah banget cara pembuatannya. Yang penting kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Nah, walaupun videonya panjang karena saya akan menjelaskannya itu secara bertahap. Jadi buat kalian yang mau tahu tutorialnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara like video ini serta subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada banyak orang. Oke, buat kalian yang sudah dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya berikut ini. Nah, oke teman-teman, untuk membuat filternya kita di sini membutuhkan 3 aplikasi, yaitu aplikasi Lightroom Mobile dan juga aplikasi Pixel Lab yang bisa kalian download di HP kalian. Tersedia di Play Store ataupun di iOS. Tapi untuk link download untuk Androidnya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Bisa kalian download dan install terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk aplikasinya itu aplikasi Lightroom itu untuk membuat LUT ataupun efeknya. Jadi filter ini itu membuat efek pencahayaan juga, dan juga untuk aplikasi Pixel Lab-nya itu untuk membuat emoticon serta kacamatanya seperti ini. Nah, jadi bisa kalian berkreasi sekreatif kalian. Jadi kalian menggunakan aplikasi Pixel Lab-nya untuk membuat emojinya ini. Nah, nanti saya akan berikan tutorialnya. Dan juga yang ketiga itu adalah aplikasi Spark AR yang bisa kalian download di komputer kalian ataupun di laptop kalian. Dan juga untuk link download aplikasinya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Dan juga di situ ada juga folder yang untuk bahan-bahannya seperti efek kacamatanya ini, itu bisa kalian download juga di bawah. Sudah saya sediakan untuk jenis-jenis kacamatanya, bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Jadi untuk jika kalian sudah ada aplikasinya dan juga bahan-bahannya sudah kalian download, langsung saja kita ke tutorialnya berikut ini. Nah, oke teman-teman, langkah yang pertama itu kalian masuk ke aplikasi Lightroom Mobile kalian, lalu kalian masukkan foto kalian, bebas foto apa aja, bisa foto kalian sendiri, lalu kalian edit sesuai keinginan kalian. Nah, bisa kalian atur pencahayaan ataupun warnanya. Jadi yang hasil editan ini kita akan gunakan filternya atau presetnya untuk efek di filter kita nanti. Nah, jadi kalian atur saja sesuai keinginan kalian bisa kreasikan. Nah, setelah kalian rasa sudah cukup, kalian klik di pojok kanan atas, di situ ada titik 3, lalu kita pilih salin pengaturan. Nah, setelah hasil editannya tersalin, lalu kita masukkan fotonya, yaitu foto color load yang bisa kalian download secara gratis di deskripsi di bawah, linknya sudah saya sediakan. Jadi foto color load itu seperti ini. Nah, lalu setelah foto color loadnya masuk, kita klik tanda titik 3 di atas di pojok kanan atas, lalu kita pilih tampilkan pengaturan. Nah, jadi setelah warnanya berubah, itu tandanya preset hasil Lightroom kalian sudah tersimpan. Lalu kita tinggal simpan ke galeri HP kita, dan nantinya color load ini kita akan gunakan untuk filter story Instagram kita. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan buat efek emoticon atau emojinya. Kita di sini menggunakan aplikasi Pixel Lab. Jadi kalian buka aplikasi Pixel Lab kalian terlebih dahulu. Nah, di sini langkah yang pertama kalian masuk ke menu yang ini untuk mengatur ukurannya. Di sini untuk ukurannya kita gunakan 640 kali 1280. Jadi lebarnya 640 dan untuk ketinggiannya 1280. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi selanjutnya itu kita ganti backgroundnya. Di sini saya menggunakan background warna hitam agar mempermudah saat kita menyusun emojinya saja. Jadi ini nggak wajib, tapi sesuai keinginan kalian. Di sini saya sebagai contoh hanya menggunakan warna hitam saja. Lalu untuk teksnya kita ganti
dengan emoticon. Nah, jadi di sini kita gunakan emoticon di keyboard kita. Jadi sesuai HP kalian. Nah, di sini kalian tinggal pilih. Di sini banyak banget emoticon. Emoticon bisa kalian pilih dan kalian kreasikan sesuai keinginan kalian. Jadi sebagai contoh saya menggunakan emoticon yang ini saja. Nah, jadi kita tinggal susun untuk emoticonnya di samping-samping latarnya ini, yang nantinya akan kita masukkan ke filter kita nanti. Nah, jadi kita tinggal susun dan ukurannya bisa kita sesuaikan keinginan kita, dan juga bisa kalian copy saja untuk memperbanyak emoticonnya. Nah, jadi di sini kalian bisa ganti emoticonnya beberapa macam. Di sini saya menggunakan 2 macam saja untuk emoticonnya. Nah, setelah kalian susun untuk emoticonnya sesuai keinginan kalian, jika kalian rasa sudah pas, lalu kita di sini jangan lupa untuk ganti backgroundnya menjadi transparan. Cara untuk ganti backgroundnya itu tinggal kita masuk ke menu yang ini. Nah, setelah itu kita pilih transparan. Nah, setelah backgroundnya transparan, kita masuk ke menu layer ini. Di sini kita akan menggabungkan semua emoticon kita menjadi satu. Jadi caranya itu tinggal masuk ke menu layer ini dan kita klik tanda yang ini. Nah, jadi setelah kita klik tandanya ini, kita akan centang semua emoticon kita. Jadi kita jangan sampai ada yang ketinggalan, jadi kita centang semua emoticon kita. Setelah semua emoticonnya sudah tercentang, lalu kita pilih tanda yang gabungkan ini. Nah, lalu kita klik OK. Setelah itu emoticon kita akan tergabung menjadi satu seperti ini. Nah, jadi kita akan lebih mudah untuk memindahkan emoticonnya. Nah, jadi di sini kita akan tinggal masukkan efek shadow atau bayangan di emoticon kita. Nah, kita di sini akan ada efek bayangan di emoticonnya. Jadi ini enggak wajib, sesuai keinginan kalian. Nah, jadi bisa kalian ikuti kalau kalian mau, tapi kalau kalian nggak mau ada efek bayangannya, bisa kalian skip saja untuk tutorialnya yang ini. Nah, selanjutnya itu kita tinggal simpan saja emoticonnya ke galeri HP kita. Cara nyimpannya itu kita tinggal masuk ke tanda yang ini. Nah, lalu kita pilih save as image untuk menyimpan foto. Lalu kita pilih save to gallery. Nah, jadi jika kalian ingin membuat beberapa latar, kalian tinggal ikuti atau ulangi tutorial yang seperti yang tadi. Nah, di sini saya sebagai contoh hanya mencontohkan buat untuk satu emoticonnya, tapi di sini untuk filternya nanti saya akan buat menjadi 2 emoticon. Jadi kalian tinggal ikuti tutorial yang tadi untuk membuat emoticon lainnya. Nah, setelah kalian membuat color load tadi di aplikasi Lightroom dan juga kalian membuat efek emoji ataupun emoticon dari aplikasi Pixel Lab, kalian tinggal gabungkan menjadi satu folder dengan yang kalian download di deskripsi di bawah. Nah, ini tujuannya agar mempermudah kalian saat membuat filternya nanti. Jadi di sini kita akan gabungkan dengan color loadnya, yaitu dan juga latarnya serta efek kacamata-kacamatanya. Jadi kita gabungkan menjadi satu, dan juga kalian gabungkan juga dengan di sini ada file yang bernama fast color load yang di sini kita akan gunakan saat kita membuat filter nanti. Nah, jika kalian sudah gabungkan, lalu kalian pindahkan foldernya ini ke laptop atau komputer kalian. Nah, jadi kita tinggal pindahkan, bisa kalian menggunakan aplikasi apa gitu, ataupun bisa menggunakan kabel data untuk memindahkannya, ataupun bisa kalian menggunakan OTG ataupun yang lainnya. Jadi bagaimanapun caranya, kalian harus pindahkan aplikasi ataupun foldernya ini ke laptop kalian, karena bahan-bahannya ini kita akan gunakan untuk membuat filternya nanti. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita tinggal buka aplikasi Spark AR di laptop ataupun di komputer kita. Jadi untuk link downloadnya bisa kalian download secara gratis di deskripsi di bawah, sudah saya sediakan. Nah, jadi tampilan awal aplikasi Spark AR itu seperti ini. Lalu kita pilih blank project untuk membuat project baru. Nah, lalu setelah aplikasi Spark AR-nya terbuka seperti ini, lalu kita masuk ke file manager atau file explorer di laptop kita. Lalu kita cari bahan yang setelah kita pindahkan tadi, yang dimana ada pas color load, ada kacamata, ada emojinya juga. Jadi di sini kita tinggal blok semua atau kita pilih semua untuk yang efek ataupun emoji serta latarnya ini.
lalu kita drag atau kita pindahkan ke aplikasi Spark AR kita untuk mengcopy ataupun memasukkan foto-foto yang tadi ataupun bahan-bahan yang tadi, lalu kita taruh di aset sini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di checklist no compression di Spark AR di bagian kanan yang ini. Ini tujuannya agar memperkecil bahan-bahan yang kita buat tadi. Nah, setelah itu yang pertama itu kita akan membuat efek atau memasukkan efek yang kita buat di Lightroom tadi untuk digunakan di aplikasi Spark AR ataupun di filter kita nanti. Caranya itu kita masuk ke Add Object, lalu di sini kita cari canvas, lalu kita insert saja atau kita masukkan saja. Lalu di kanvas ini kita klik kanan, lalu pilih add lagi untuk menambahkan, lalu di sini kita pilih rectangle. Nah, setelah itu di rectangle itu di bagian panahnya ini atau flexibility-nya itu kita aktifkan, jadi panah ke kiri dan juga panah ke samping dan juga panah ke atasnya itu kita aktifkan. Lalu di sini untuk ukurannya itu kita edit menjadi fill width dan juga fill height. Jadi kita di sini akan membuat rectangle-nya itu memenuhi layar kita. Lalu di sini untuk material kita klik tanda plus untuk menambahkan material baru. Nah, lalu di sini untuk kamera kita klik, lalu kita klik texture extraction untuk menambahkan kamera tekstur. Di sini kita akan aktifkan fetch editornya. Nah, setelah fetch editor tampil, kita akan drag ataupun kita akan pindahkan pas color load kita tadi yang kita buat di Lightroom tadi. Caranya itu kita tinggal klik, lalu kita pindahkan ke fetch editornya. Lalu di sini juga untuk kamera tekstur kita pindahkan juga di samping pas color load tadi. Nah, lalu di sini untuk pas color loadnya yang telah kalian download tadi kita pindahkan juga ke fetch editornya. Lalu kita hubungkan untuk kamera tekstur ke tekstur dan juga untuk color loadnya ke load. Setelah itu kita pilih material. Di sini untuk materialnya itu kita pilih sesuai dengan filter kita. Lalu kita pilih teksturnya ini. Di sini ada panah di samping tekstur. Nah, kita klik saja panahnya ini, nanti akan tampil di page editor untuk materialnya. Lalu kita tinggal hubungkan pas color load ke material. Nah, jadi filternya itu sudah jadi. Jadi kita sudah menggunakan filter yang kita buat ataupun preset yang kita buat di Lightroom tadi. Jadi udah tampil di filter kita nanti. Jadi filternya itu udah jadi. Jadi kita akan menggunakan efek yang kita buat di Lightroom kita tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat emojinya itu. Caranya itu kita tinggal add object, lalu kita pilih rectangle, lalu kita insert saja. Setelah itu kita aktifkan flexibility, panahnya ke atas dan juga ke sampingnya itu kita aktifkan. Lalu untuk ukurannya kita fill width dan juga fill height agar memenuhi layar. Setelah itu yang untuk rectangle-nya tadi kita ganti namanya menjadi latar 1 agar lebih mudah untuk saat kita membuat latarnya nanti, jadi agar nggak ketukar. Jadi kita tinggal ganti namanya menjadi latar 1. Nah, setelah itu kita tambahkan material baru di bagian kanan ini di latar 1 tadi. Kita pilih material, lalu kita buat material baru. Nah, lalu untuk materialnya ini kita ganti juga namanya menjadi latar 1 juga. Lalu untuk shader tab-nya kita ubah menjadi flat. Nah, setelah itu untuk teksturnya kita tinggal ganti dengan emoji atau emoticon kita yang tadi. Nah, kita pilih di sini. Nah, jadi emoticonnya itu sudah masuk ke filter kita. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita untuk advanced render option itu yang checklist 2 itu kita hilangkan saja checklistnya. Nah, lalu kita akan masukkan kacamatanya atau efek kacamatanya tadi. Caranya itu kita masuk ke yang rectangle atau yang latar 1 tadi. Kita klik kanan di latar 1 ini. Lalu kita pilih add, lalu kita pilih di sini paste tracker.
Nah, lalu di paste tracker ini kita klik kanan lagi, lalu kita add lagi, lalu kita tambahkan yang di sini bernama plan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian kanan, di sini ada material, lalu kita klik tanda plus, lalu create new material atau material baru. Lalu untuk materialnya ini kita ganti namanya menjadi kacamata 1 agar mempermudah kita saat memasukkan kacamata ataupun mengeditnya nanti. Lalu di bagian tekstur kita ganti dengan kacamata. Nah, jadi kacamatanya ini kita pilih sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya itu untuk advanced render optionnya itu untuk yang C+2 kita hilangkan juga. Lalu di sini kita akan sesuaikan ukuran kacamatanya. Lalu yang pertama itu kita jeda terlebih dahulu untuk yang orangnya ini agar nggak gerak-gerak, agar mempermudah kita untuk mengatur kacamatanya. Nah, di sini untuk kita yang pertama itu kita pilih yang view ini, kita ganti menjadi back. Lalu di sini kita atur atau kita sesuaikan kacamatanya. Jadi kita paskan saja dengan orangnya ini agar kacamatanya itu sesuai. Jadi kalian bisa ikuti yang video ini untuk menyesuaikan kacamatanya. Jadi kalian tinggal atur saja agar kacamatanya itu agar terlihat pas ataupun lebih natural gitu. Nah, jika kalian sudah merasa sudah pas untuk kacamatanya, kalian tinggal apply saja untuk melihat apakah kacamatanya sudah sesuai atau tidak. Nah, jadi langkah yang selanjutnya itu kita akan buat lagi latar yang kedua. Jadi kita akan dapat yang filternya itu kita akan dapat di tab. Jadi kalau kita tap di layar kita akan latarnya itu atau emoticonnya itu akan berganti-ganti. Jadi tadi saya sudah membuat untuk emoticon yang lainnya. Jadi kalian bisa buat sesuai keinginan kalian. Jadi kalian tinggal buat 2 ataupun lebih untuk emoticonnya. Nah, di sini untuk yang caranya itu kalian nggak harus buat dari awal lagi. Di sini kalian tinggal masuk ke latar 1 tadi, lalu kalian tekan shift di keyboard, lalu kalian pilih paste tracker dan juga plan, lalu kalian Ctrl C, lalu setelah itu kalian Ctrl V untuk mempaste atau menempelkan yang paste tracker tadi atau rectangle dari latar 1 tadi. Nah, maka di bawah akan ada latar 2. Nah, jadi di bagian material juga akan ada latar 2 dan juga kacamata 2. Jadi yang langkah selanjutnya itu untuk latar 2 itu kita ganti di bagian teksturnya dengan emoji yang lainnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan 2 emoji. Jadi filternya itu akan numpuk seperti ini. Untuk emojinya nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki. Jadi kita edit. Setelah itu untuk kacamata 2 nya juga kita akan ganti dengan kacamata yang jenis lainnya. Jadi bisa kalian buat sesuai keinginan kalian. Nah, jadi di sini sebagai contoh saya menggunakan kacamata yang ini. Lalu untuk mengatur ukuran kacamatanya itu seperti yang tadi, kita jeda videonya terlebih dahulu atau orangnya agar nggak gerak-gerak. Lalu kita sesuaikan dengan cara klik yang tanda panah yang ada di sini, kita masuk yang ke plan, lalu kita atur kacamatanya sesuai keinginan kita. Nah, jika rasa kalian sudah pas, lalu di sini kita akan membuat yang efek filternya ini agar bisa di tap-tap. Jadi kalau kita tap itu akan berganti filter atau efek emoji atau emoticonnya dan juga efek kacamatanya. Jadi akan berganti jika kita di tap di layar. Caranya itu kita masuk ke menu Edge Patch ini di bagian bawah yang ini. Setelah itu kita cari yang patchnya yang bernama Screen Tab. Setelah ketemu, lalu kita pilih Edge Patch. Nah, dia akan masuk ke patch editor, lalu kita atur saja di samping seperti ini. Lalu kita pilih Edge Patch lagi, lalu kita pilih di sini counter. Kita pilih, lalu kita Edge Patch lagi. Nah, di sini untuk maximum count-nya itu kita ubah menjadi 2 sesuai emoji kita, karena saya di sini buatnya hanya 2 emoji atau efek emoticonnya hanya 2, jadi saya pilih 2 saja. Nah, lalu kita hubungkan dari Screen Tab ke yang counter tadi. Caranya itu tinggal kita hubungkan seperti itu. Lalu, nah di sini kita masuk ke Edge Patch lagi, lalu kita cari di sini equal exactly.
Nah, di sini ini dia, kita lalu edge page lagi. Setelah masuk di page editor, kita Ctrl C lalu kita Ctrl V. Jadi kita copy sesuai dengan filter kita. Di sini karena saya buat 2 emoji, jadi saya kopinya hanya 2 saja. Lalu di sini untuk angka yang di bawah itu kita ubah dari angka 0 dan juga angka 1. Jadi jika kalian membuat 2 filter, itu akan kita ubah angkanya menjadi 0 dan juga 1. Jadi jika kalian buat 3 efek emoji, kalian akan ubah menjadi 0 sampai angka 2. Jadi yang paling atas itu angkanya 0, dimulai dari 0 dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke rectangle latar 1 tadi. Lalu di sini ada di tulisan visible, di sini ada tanda panah, kita klik. Nah, maka akan keluar tanda kuning atau page kuning. Nah, lalu kita pilih latar 2 juga. Lalu kita di samping visible juga ada tanda panah, kita klik. Nah, lalu juga ada page latar 2. Lalu kita tinggal hubungkan. Nah, untuk cara menghubungkannya itu kita hubungkan dari yang terbawah. Nah, jadi saya dari nomor 2 lalu ke nomor 1 untuk menghubungkannya. Lalu di sini kita dapat mencoba apakah untuk simulasi untuk di tab itu apakah sudah berganti. Caranya itu tinggal masuk ke tanda garis 3 di bagian layar ini, lalu kita pilih simulation top. Nah, jadi kita tinggal tab. Nah, jadi filternya itu kalau di tab itu akan berubah-ubah. Jadi kalian dapat jadi ini sudah selesai filternya, tinggal kalian simpan ke komputer kalian atau laptop kalian, ataupun kalian ekspor ke laptop kalian. Jadi kalian filternya sudah selesai dan bisa kalian upload ke Instagram kalian. Oke teman-teman, jadi filternya ini sudah jadi. Ini dia contoh filternya. Jadi di filter ini itu ada efek emojinya seperti ini, dan juga ada efek kacamatannya, serta ada color load-nya. Jadi filter ini sudah ada efeknya gitu. Nah, jadi di filter ini juga kita bisa tap. Nah, jadi kalau kita tap itu akan ganti emoticon-emoticonnya. Nah, jadi buat kalian yang mau bikin filter seperti ini bisa ikuti tutorial yang tadi. Tutorialnya agak panjang tapi nggak apa-apa, itu sudah saya jelaskan semaksimal mungkin. Jadi jika kalian ada yang kurang paham bisa tanyakan di deskripsi di kolom komentar di bawah. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara like video ini serta subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada banyak orang. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.